Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Hari Sabat Melampaui Ruang dan Waktu Part 9. Allah juga akan memberikan hadiah bagi mereka yang berprestasi serta memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar perintahnya. Kontradiksi bagi mereka yang akan meniadakan hukum Taurat dan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan surga, dan bagi mereka yang melakukan dan mengajarkannya akan mendapatkan tempat yang paling tinggi. Keduanya memang hanya menggunakan logika sistem dan hukum pemerintahan, baik itu kerajaan maupun kekaisaran. Di sini Yesus bukan hanya menggunakan pikiran surgawi tetapi juga menggunakan pikiran manusia yang selalu mengukur segala sesuatu dengan status sosial. Hal senada juga dialami oleh para murid Yesus yang bertengkar berkaitan siapa yang terbesar di antara para murid. Mensikapi hal yang demikian, Yesus dengan tegas menjawab, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Kalau ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan semuanya, dan pelayanan bagi semuanya. Siapa yang terbesar sebagai pengikut Kristus? Kita harus mengenal tata cara berkehidupan sosial yang memikirkan status sosial, harta, tahta, dan wanita atau laki-laki. Kehormatan dan penghormatan itu hanya manusia karena saat ia sangat butuh jati diri dan eksistensi di hadapan orang lain. Pandangan manusia pada umumnya, seseorang yang mempunyai harta kekayaan, kemewahan dan jabatan yang tinggi akan mempunyai status sosial yang tinggi, walaupun di dalam memperoleh semuanya itu dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Pandangan dunia tentang status sosial itu bukan soal kebenaran dan keadilan, tetapi soal kekuasaan, yaitu menguasai alat-alat produksi dan sumber-sumber produksi atau hajat hidup orang banyak. Seseorang yang menguasai sumber produksi secara otomatis mempunyai status sosial yang tinggi. Untuk menjadi yang terbesar, mereka harus bertengkar dan merebutkannya. Mereka melakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Dia. Bagaimana dengan pandangan dan pikiran Kristus tentang status sosial? Barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayanan bagi semuanya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Di dalam Injil Lukas, siapa yang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan semuanya dan pelayanan dari semuanya. Ayat ini berbicara tentang proses dan harus mampu bertahan terhadap dinamika yang harus dijalankan, serta dengan pemberiannya pasti menjadi yang terdahulu. Kata terdahulu tidak berbicara waktu dan usia seseorang, tetapi yang terdahulu berbicara pengalaman yang dia punyai karena proses menjadikan dia mampu untuk menjadi yang terbesar. Sedangkan kita semuanya itu mewakili sesama manusia dan dalam kehidupan manusia.
Sedangkan kata semuanya itu mewakili sesama manusia dan dalam kehidupan manusia butuh pemimpin dan yang dipimpin. Seorang pemimpin itu harus mampu melayani dan mengabdi. Berbeda dengan zaman sekarang, seorang pemimpin bukan melayani tetapi minta dilayani. Seorang pemimpin harus seorang yang berintegritas, berkapabilitas dan punya kapasitas. Seseorang pemimpin harus bijaksana seperti Kristus yang melakukan pendekatan secara humanis antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Tidak ada jarak. Kalau dalam Injil Matius, seorang yang terbesar dalam kerajaan surga ukurannya adalah pertobatan atau harus bertobat. Mengapa harus bertobat? Karena kerajaan surga berhubungan dengan mengasihi Allah, kekudusan, dan mengasihi sesama ketulusan. Amin dan bersambung.